pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicated dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya dan teman-teman dialog saya nanti punya pretensi untuk sedikit mendalami arti dari aktivitas bangsa ini sesudah pemilihan anggota legislatif 2014. Saya mencoba memberi arti yang barangkali tidak boleh kami berlima ini nanti punya interest ketika memberikan amatan itu, suka dan tidak suka. Saya mencoba menghilangkan itu. Yang di sini saya mencoba menjadi netral, tidak pakai perasaan, hanya melihat wajah itu, kemudian kita memberi pandangan. Sehingga saya memberi tema, judul yang ini agak sedikit ke novelan atau tulisan akademis gitu ya, kayak Nation in Waiting, semacam gitu. Jadi saya beri judul, Warlord Politician in the Making, hasil Pileg 2014. Jadi saya membayangkan dengan hasil yang kemarin itu muncul penguasa politik baru yang sebetulnya sudah selesai kalau mereka mau berunding, mestinya begitu. Nah, untuk menemani topik ini saya berbahagia sekali karena ditemani oleh teman-teman dialog saya yang selalu saya ajak berbicara. Yang pertama saya sapa Mas Budiarto Sambasi. Selamat datang Mas Budiarto. Terima kasih Mas. Mas Budiarto adalah wartawan senior dari Kompas. Kemudian Mas Kristianto Wibisono. Selamat datang Mas Kris. Selamat malam. Founder dari Indonesian Presidency Institute. Kemudian Mas Kristiadi. Selamat datang Mas Kris. Ya, selamat malam Mas. Pengamat politik dari CSS. Hasil apa namanya? Jajak pendapatnya nggak beda banyak lah ya. Iya, hampir betul semua. Sama semangatnya soalnya. Semangatnya juga. Kemudian yang terakhir Mas Bambang Harimurti. Selamat datang Mas Bambang. Wartawan senior dari majalah mingguan Tempo. Saya memberi analitik sedikit ya. Ini Bapak sekalian, mau tidak mau, saya waktu membaca hasil quick count jam 3 ya, 3 jam 4 lah. Yang muncul Trule, bukan Trule Malaysia nih, Trule Indonesia. Yang muncul Mas Bas, terharu saya tentang Republik Indonesia. Dan saya lebih memutuskan, I love this country. Saya mencintai negara ini lebih dari sebelum-sebelumnya. Mengapa? Karena di luar dugaan votersnya ini kok dalam waktu yang tidak usah 200 tahun Amerika gitu loh, bisa memberikan suara yang katanya bodoh, katanya bisa disuap, katanya bisa dibeli, tapi dari hasilnya who can prove that? Tidak ada. Saya cinta betul Mas Kris pada ini negeri karena itu. Politisinya tiba-tiba pada saling mengucapkan selamat. More civilized, menjadi tiba-tiba beradab. Bagaimana saya nggak mencintai ini negeri gitu. Di saat Malaysia mukanya si Najib, mukanya si Najamuddin kayak raja-raja. How can it be? Kemudian kurangnya tindakan tidak terpuji Mas Bambang. Tidak ada ya. Hampir tidak ada. Kemudian para politisi khususnya ini dan kita semua menjadi malu kalau berbuat yang tidak baik untuk negara ini, menjadi malu. Ini persis kalau membaca bukunya Alexis de Tocqueville. Bukunya ada 3 biji tebal-tebal itu yang namanya American Civilization. Kita sendiri ini sedang in the making. Makanya saya menyebut
warlord politics in the making. Yang berikutnya, mengapa saya mencintai di negeri, Mas Kris, peranan civil society. Ternyata ini kekuatan yang sangat hebat, yang kemudian ini merupakan the most powerful political pressure kalau mau menjadi bagian dari kita menulis satu tesis nanti satu saat gitu ya. SBY kemarin mengatakan dengan eloquent sekali, kita sedang dalam fase consolidated democracy. Nggak tahu dia apa, tapi I like to hear him say that. Saya suka dia mengatakan hal semacam itu. Karena itu di luar, beyond dia itu presiden, beyond bahwa dia itu pemimpin partai, tapi dia mengatakan ini ada konsolidasi demokrasi. Nah, sekarang saya masuk ke topiknya. Topiknya, jadi Pak Kris, saya mensinyalir dengan hasil ini, di luar dugaan saya, tadinya saya pikir tidak terjadi, ini kayak nonton film Boardwalk Empire gitu. Jadi kumpul, ada yang dari Queen, ada yang dari Manhattan, dan dari mana. Nah ini, sekarang ini yang kumpul itu Megawati, SBY, Abu Rizal Bakri, kemudian Prabowo, kemudian Surya Paloh, Muhaimin, dan beberapa lain di meja apa itu? Oval. Nah sekarang tinggal ini bosses of the boss. Ini penguasa politik baru Indonesia in the making. Mas Bas dulu komentar Anda, Mas Bas. Jadi ini ceritanya, seandainya nih 8 atau 9 orang ini duduk, be reasonable, berunding, sudah selesai Republik. Iya kan? Nggak ada yang menang mutlak. Ngapain ribut? Bikin aja kabinet yang bagus, pemimpin yang bagus, bersumpah untuk hanya kepentingan rakyat. Yang susah. Hanya janjimu gitu. Biar Mas Bas dulu ya, Mas Bas. Terima kasih Mas Sugeng, menarik pengantarnya menurut saya. Yang pertama tentu memang kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholders pemilu, terutama aparat keamanan, ya, tidak dihadang oleh masalah-masalah keamanan atau ketertiban yang serius. Semua berjalan lancar. Yang kedua yang juga cukup penting adalah memang hasilnya predictable. Saya kira seluruh jajak pendapat atau mayoritas lah survei sudah memprediksi akan seperti ini, yang kalau menurut salah satu teori ini sebenarnya ya bagi habis 100% diperebutkan oleh 12, what you expect, ya. Dapat 15% bagus sekali, 20% istimewa, jadi nggak perlu kecewa. Karena kan memang kita dengar ini partai-partai ini banyak yang kecewa berhubung target itu terlalu tinggi. Jadi marketing atau political marketing sebagai apa ya, sebagai sebuah ilmu di sini memang masih baru ya. Artinya kok persentase menjadi apa sih, serius banget, harus sekian. Sementara kalau kita ingat di Amerika misalkan yang sudah matang demokrasinya, waktu Obama terpilih, ya dia itu kan wah tokoh yang didewa-dewakan lah singkatnya. Tapi menangnya cuma 7%, marginnya dengan John McCain. Jadi mungkin pelajaran ke depan kita nggak usah terlalu lagi terpaku sama target-target persentase. Karena sekarang itu berpengaruh. Ini celakanya sistem pemilihan kita. Persentase karena ada threshold berpengaruh terhadap apa yang dinamakan koalisi. Nah ini anti teori. Karena kita presidensial. Harusnya nggak ada koalisi. Tapi 10 tahun terakhir kita menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh partai, bahkan ketum-ketumnya duduk di kabinet. Itu sudah agak keliru. Kalau presidensial ya ciptakanlah presiden yang kuat, yang nggak bisa didikte, karena koalisi nanti pada akhirnya transaksional. Pada akhirnya menjadi bagi-bagi kursi. Ini yang saya kira masalah yang akan menjadi tarik ulur utama ke depan ini, terutama yang akan melibatkan pencapresan dan pencawapresan minimal oleh 3, yaitu Abu Rizal Bakri, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo, adalah bagaimana supaya kita dorong mereka jangan terpaku kepada politik dagang sapi lagi.
ciptakanlah sistem presidensial yang kuat. Kita bukan penganut kabinet atau sistem yang parlementer. Nah ini yang harusnya civil society, tadi Mas Sugeng udah menyebut rakyat makin pinter, surveyor juga makin canggih, civil society makin kuat. Kita dorong ke sana. Karena rakyat ini udah muak sama transaksi politik yang cuma mengharapkan kursi menteri. Dan ini kata kuncinya menurut saya adalah Zaken Kabinet. Kabinet kerja. Jadi 3 capres yang minimal 3 ya, mungkin ada 4 saya nggak tahu ya. 3 ini harus mendorong gagasan, wacana yang berusaha untuk memperkuat sistem presidensial yang kerja. Kita perlu kerja lebih berat lagi supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi, supaya Mas Sugeng lebih bangga lagi. Lebih mencintai lagi. Lebih mencintai. Oke, Mas Kris, lanjutkan. Tapi saya mau bicara dulu. Ini Mas Kris. Natur daripada bangsa-bangsa itu tidak berubah. Jadi ini kita punya, saya hitung 10 aja deh ya. Jadi ada anggota shogun nih, kalau di Jepang itu ada 10 shogun. Tiba-tiba Indonesia punya warlord itu. Nah ketika warlord itu terjadi, sekarang ini central point-nya itu, pengusaha sudah naruh invest di masing-masing itu. Semua para stakeholder di tempat lain, budayawan, dosen, rektor, kemudian unsur-unsur di masyarakat, ini shogun-shogun itu udah dikelilingi itu semua. Jadi kira-kira apa Pak Kris, politik apa ketika kita menghadapinya ada 10 shogun yang sudah terbentuk sekarang, sudah nyata, sudah ada di situ, yang terbentuk karena kedewasaan demokrasi Indonesia. Ini bukan dari otoritarian, ini pilihan rakyat. Lanjutkan. Politik apa menghadapi shogun atau si lord ini? Jumlahnya 810. Politik perlawanan. Karena kalau Mas Sugeng itu bangga, saya juga bangga, Mas. Saya bangga dengan rakyat saya, tapi sekaligus saya terharu dengan rakyat Indonesia ini. Di tengah harapan yang sangat besar, dia akan ada perubahan untuk pasca pemilu 2014, tapi juga disertai kebutaan. Siapa orang yang saya pilih ini? Apakah benar orang yang saya pilih itu bisa memberikan jaminan bahwa harapan saya ini bisa terkabulkan? Padahal harapan betul-betul ada. Ya. Tapi orang yang dipilih, misalnya kalau di DKI, dari 4 yang dipilih, ada puluhan yang harus dipilih. Jangan kerai dari jauh, tetangga saya saja cerita, mana Pak Kris yang nomor 4, kok sama saya tusuk nggak ada. Kenapa kok nomor 4? Itu kan Ibu Megawati. Tidak ngerti kalau ini di pemilihan DPD, Mas. Itu tetangga saya di Jakarta, di Tomang, tengah kota itu. Belum lagi calon-calon yang lain. Calon-calon DPR RI-nya tambah banyak, yaitu DPRD-nya sama saja. Terus yang saya terharu, dan juga kasihan nanti, Bapak, harapan yang sangat besar itu kemudian tidak akan terpenuhi karena pertama mereka nggak tahu siapa dia, dan kedua siapa yang tahu track record orang-orang ini, pemimpin-pemimpin yang namanya warlord ini, yang sudah bisa memberikan jaminan bahwa apa yang diomongkan dilaksanakan. Tidak ada. Ada seseorang yang pernah dijadikan harapan publik yang namanya Jokowi, gitu. Tapi kan Jokowi itu yang dikatakan ada efek terhadap elektabilitas satu partai yang yang di mana dia berada, namanya PDIP, kan seakan-akan malah dikecilkan, bahkan dibunuh oleh partainya sendiri kan, dikecilkan oleh partainya, ya toh? Dikecilkan dalam arti banyak hal, dan kita sudah bisa menyaksikan tuh bagaimana reaksi-reaksi kelas menengah kira-kira yang betul-betul juga tidak rela. Kok seakan-akan kok Jokowi ini cuma bagian daripada orang yang disuruh-suruh harus tunduk taat kepada Ibu Megawati. Saya sebagian ngerti saya, Ibu Megawati ini ingin meyakinkan bahwa kamu nanti kalau jadi presiden masih ingat saya, jangan berkhianat kepada saya. Tapi overdose sampai dia lakukan, sehingga seakan-akan Jokowi ini anak yang kemana saja harus ikut, gitu. Rapat penting ditelepon harus berhenti. Tidak diangkat dia sebagai seseorang yang dia tuh kader partai yang memang dihormati,
dan kader partai yang akan diorbitkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak ada. Nah jadi Mas, ini bagi saya masih gelap terus terang aja. Ya gelap saya terus terang aja. Karena orang-orang yang saya khawatir justru nanti ucapan selamat itu kan ucapan selamat itu kira-kira oke. Kamu sudah join sama klub kita ini, yang kita tahu sama tahu. Bagaimana ngerjain negara ini, bagaimana mengerjain rakyat ini, kita sudah tahu sama tahu. Ya, selamat ya, selamat datang. Gantian nanti. Mungkin 5 tahun lagi saya lagi nanti. Kan bisa begitu. Nah, saya tidak yakin bahwa kemudian yang kita harapkan mereka kumpul mikir rakyat. Apa mikir rakyat? Mikir investasi dia aja yang duitnya habis ya untuk bekal dia menang seperti itu. Ya kan? Itu sudah bisa-bisan. Dan menurut saya rakyat ini harus hanya disuruh milih orang yang diciptakan media elektronik yang sudah menjadi seakan-akan realitas palsu itu menjadi kenyataan. Kita lihat toh, kalau kita sendiri kan bisa melihat informasi kita datang siapa ABCD-nya ini kita lebih banyak ngerti lah. Jadi saya tidak terlalu berharap kalau kemudian juga orang yang dikumpul mau berjuang untuk rakyat, tidak ada kalau tidak ada kekuatan. Terus mereka menurut saya sekarang ini kalau mereka koalisi siapapun harus mereka mendapatkan tekanan yang kuat sekali. Janji kamu berbulan-bulan, ya, mulut kamu berbuih-buih ini, ya, untuk janji yang baik-baik, iklan di koran, surat kabar, partai A, B, C, D, duduk di meja bersama-sama, ditongkrongi rakyat, agendamu apa? Untuk 5 tahun ke depan, yang konkret. Baru bisa. Kita Mas terus terang aja kedaulatan rakyat ini, yang rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati tulen ini Mas, tidak akan bisa betul-betul berdaulat kalau orang-orang penguasa ini tidak bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Yang ancaman godaan kekuasaan itu begitu kuat sehingga mereka rapuh. Tidak bisa dia berdaulat atas dirinya sendiri untuk melawan ancaman-ancaman seperti itu tanpa ada bantuan kekuatan masyarakat untuk memperkuat benteng yang bisa memitigasi ancaman terhadap mereka ini. Tidak bisa Mas. Jadi saya paling percaya bahwa terus terang aja sampai sekarang saya nggak percaya. Apakah mereka itu mau benar-benar tanpa ada kekuatan? Karena ada kekuatan saja mereka harus bisa menghindar-hindar Mas. Nah mudah-mudahan kita tetap, saya setuju, senang sekali bangga sama rakyat Indonesia ini dan kadang-kadang terharu. Dia datang pagi-pagi dari mana turun gunung nyoblos meskipun nggak ditahu siapa yang nyoblos ini. Tapi dengan penuh harapan mudah-mudahan besok akan ada perbaikan. Itu Mas, terima kasih. Mas Kris, saya simpan dulu. Mas Bambang, jadi gini, dugaan saya ini betul. Jadi memang demokrasi yang saya jatuh cinta sama Republik itu memang produksinya itu. Tetapi saya juga bangga hari ini dengan meja saya ini masih melanjutkan itu demokrasi gitu. Sudah hasil Shogun, malahan yang disebut lahirnya World Order baru, masih tetap ada orang yang kayak Mas Kris yang tetap watchdog seumur hidup. Ya saya juga seumur hidup, dia juga seumur hidup. Jadi saya bukan dok juga. Bukan. Jadi Mas Bambang, yang disinyalir oleh dia betul dan perlu kita sampaikan. Jadi coba ini ya, kalau ngambil dari dulu yang dulu politisi kalau dari pengusaha, ini pressure baru punya partai politik itu. Ini aset baru, dikapitalisir baru, bisa digoreng lagi menjadi kekuatan yang dari militer. Ini lebih dari kekuatan dari batalion. Ini lebih dari 10 batalion partai itu gitu loh. Betapa itu pressure diciptakan oleh 10 orang ini. Kemarin hasilnya itu memiliki power yang semacam itu. Sekarang beda sekarang saya ketemu Ibu Mega, even SBY yang dulunya kita agak sudah mulai look down, masih 9 gitu loh. Muhaimin, this is new warlord. Gua mesti agak sopan nih ngomong sama dia. He is 9%. Lanjutkan Mas Bambang. Ya, kalau saya lihat juga bahayanya kalau yang diimpikan oleh Mas Sugeng ini jadi kenyataan. Bahwa kalau 10 warlord ini kemudian sepakat bagi-bagi, cilaka rakyat Pak. Karena nanti yang mereka pikir cuma kepentingan mereka dan investasi mereka. Ya, jadi Kita perang kan. Jadi wah kalau gitu nanti buat orang-orang seperti saya Mas Kris ini pilihannya tinggal revolusi kan susah. Padahal revolusi itu kalau kita mati mau apa jam larang mati nggak apa-apa. Tapi revolusi itu kan korban yang tidak perlunya selalu besar. Jadi memang
pilihan kedua kita berharap mereka itu justru saling penyeimbang dan mereka mencari berusaha baik paling tidak supaya didukung rakyat. Karena kan indahnya demokrasi ini kan selalu ada satu jeda, ada masa waktu di mana harus kembali ke pengadilan rakyat bahwa mereka ini akan dipilih lagi atau enggak gitu loh. Nah, jadi itu ada satu pengaman di situ sehingga mereka paling enggak harus mikir lagi kalau mau 5 tahun lagi mau tetap jadi warlord ya paling tidak harus cukup menarik simpati sejumlah masyarakat sehingga mereka berhak berada di meja para warlord. Nah, tentu oleh karena itu kita juga melihat bahwa warlord ini kan juga masing-masing kalau zaman dulu ideologinya berbeda. Kalau di sekarang mungkin ideologi nggak terlalu beda, tapi penekanannya kan beda-beda. Saya terus terang berharap mereka saling mengimbangi supaya masyarakat sipilnya masih bisa bernapas. Jadi kita bisa selalu punya pengaruh di meja itu walaupun kita tidak berada di meja itu. Yang bahaya ini kan kalau mereka bikin oligarki. Hancur kita, demokrasi kita dibajak artinya. Nah inilah yang harus kita perhatikan gitu. Saya sendiri lihat hasil pemilu ini satu ujian buat saya. Sebab PDIP itu nggak sampai 20%. Ya. Padahal untuk mencapreskan seorang dia perlu 25%. Lah kalau yang para warlord yang lain nih kongsian selesai. Ya. Jokowi ini nggak bisa jadi calon presiden. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Secara matematik dan politik sangat mungkin gitu loh. Jadi ini sedangkan kita tahu bahwa popularitas Jokowi di masyarakat itu jauh lebih besar daripada siapapun yang duduk di meja para warlord itu gitu loh. Nah ini kan pembajakan namanya. Pembajakan dari suara rakyat. Nah ini gimana kita mengawal ini satu-satunya harapan supaya mereka ini paling nggak masih cukup bersaing karena berpikir untuk meraih dukungan rakyat paling nggak untuk masa depan. Lanjutkan Mas Kris. Ya. Jadi begini, saya agak ke histori dulu ya. Pertama kali 22 Agustus itu sebetulnya ada putusan 45 nih. Membentuk partai nasional. Single party, single majority, Front Nasional. Tapi itu mentah karena kemudian 3 November keluar maklumat multi partai. Jadi dari mulai Republik ini masih ada 2 mazhab. Mazhab single majority di mana Front Nasional ini dominan, kemudian mazhab multi partai. Nah, mazhab multi partai yang menang, gitu. Karena multi partai menang, lahirlah pemilu 55 sebagai pemilu yang paling demokratis di mana puluhan partai masuk, hasilnya 4 besar. PNI, Masyumi, NU, PKI. Dan Perdana Menterinya Masyumi. Jadi fair. Perdana Menteri Masyumi tapi yang menang PNI. Karena itu memang 1-2. Nah kemudian sayang bahwa baru 2 tahun, 57, kabinetnya sudah dibubarkan. Karena Masyumi keluar dari kabinet ada PRRI, tentara masuk. Tahun 57 tentara masuk. Tahun 57 tentara masuk. Nah 57 itu pada pemilu DPRD PKI leading. Karena itu kemudian dengan adanya PRR Permesta, Masyumi PSI dibubarkan, DPR dirubah jadi DPR GR, pemilu ditiadakan, terus manuvernya Golkar mengangkat Bung Karno jadi presiden seumur hidup tahun 63, TNI PKI pecah, baru ingat nggak dulu Darsono mengusulkan 2 partai itu? 2 partai. Darsono langsung 2 partai, jadi presidennya harus didukung oleh 2 partai, jadi tidak multi partai gitu. Tapi kan Darsononya mentah kemana itu? Jadi akhirnya tetap kecenderungannya menjadi single majority, di mana single majoritasnya ABRI Golkar, P3 dan PDI itu cuma pajangan aja. Sampai 6 kali pemilu toh, 6 kali pemilu kan daur ulang daripada itu. Masuk 99 langsung berantakan toh. Nah, 99 kan Habibie jadi presiden, yang menang PDIP. Ya, tapi kan itu dijegal dengan pola-pola. Ini akan diulangi di sekarang ini toh, akan diulangi terhadap Jokowi, bisa diulangi terhadap Jokowi. Nah, prosesnya beda. Nah sekarang ini, nah, dulu masih tidak langsung dari MPR, kalau sekarang langsung ke rakyat. Jadi kan SBY ini sebenarnya the first presiden yang directly elected. Yang lain itu enggak, yang lain itu dari langit. Karena pluk presiden RI, Soeharto pluk presiden RI, Habibie pluk presiden RI. Yang lain tidak langsung terpilih rakyat. Yang the first directly elected itu SBY.
Nah Jokowi dalam kampanye kan pernah bilang, tusuklah PDIP, karena kalau saya PDIP tidak menang, bukan tidak pakai kata mutlak, tidak menang mayoritas, saya juga tidak bisa apa-apa, saya juga akan jadi seperti SBY, akan mesti sowan koalisi segala macam dengan yang lain. That is his statement waktu kampanye itu. Jadi sekarang ini kalau saya, dalam bayangan saya, kita kompromi lah antara yang pesimis sama optimis ini. Saya realistis ya pesimis saya. Kira-kira gini. Saya realistis. Jadi kita saatnya bikin dua partai sekarang ini. Jadi saya usulkan konkret ini. Oke. PSSI kan punya 2 divisi loh. Banteng sama Garuda gitu. Dua tim yang bertanding ke Olimpiade, yang lebih lihat masuk Olimpiade gitu. Nah ini timnya namanya Front Banteng Nasional. Koalisi daripada 17845, gampang ingatnya. Ini saya hafal nomor partai. Jadi partai nomor 17845, gampang tuh ingatnya. 17 Agustus 45 itu loh. Partai 17845 dan 2 dan 15. Koalisi 7 partai ini disebut Front Banteng Nasional, mencalonkan Jokowi. Saingannya Front Partai Kelompok Garuda. Nah, itu situ divisi Banteng, divisi Garuda, sama-sama tidak ada pilih kasih ini. Garudanya ini 3, 6, 9, 10, 14. Nah itu diadu, tapi harus fair, siap kalah siap menang. Kalau kalah jangan bakar-bakar, ya toh. Tunggu 2019, langsung menuju ke sana. Jadi Anda yang dulu dari Bandung itu dan Darsono menjagoi dua partai, sekarang saatnya dua partai. Jadi telat berapa tahun tuh? 68 sampai sekarang. Telat 50 tahun ya, sudah tidak apa-apa lah, telat mas daripada kacau lagi gitu. Anda memang mau nyebut dengan angka atau tidak dengan nama yang partai? Ya angkanya gampang supaya diingat loh. Ini Front Banteng ini 17845 215. Ini divisi Garuda ini 369 10 14. Nah nanti cari apa itu. Oke, jadi divisi Banteng, divisi Garuda berlanding, siapa yang menang ya masuk Olimpik loh, jadi presiden. Kalau kalah tapi sportif. Maksudnya ini sebagai wartawan nggak boleh. Jadi kalau pakai inisial, ini inisial ini. Jadi nanti cari aja sendiri satu berapa? Status. Jadi gampang, 17 Agustus tahun 45, 17845, terus 2 sama 15, gitu. Terus 369 dari tukur 10 14. Nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan langsung ya. Tadi loh, rakyat bersuara. Ini begini, mengapa saya sekarang ini yang muncul di talk show, di first lah dari semua ini, kegembiraan, tidak ada yang terharu itu kurang, keterharuan itu kurang. Ya. Gembira, kemudian menginterview yang on the surface. Mas Bas, saya ingin memberikan pada dia, lalu siapa misalnya nanti yang menutralize ini 10 warlord itu. Saya selalu menunjuk pada diri sendiri, ini wartawan nih yang nggak boleh tidur 24 jam, penulis, pengamat kayak dia, nggak boleh dia seminggu 2 minggu sekali di Kompas dia tetap harus nulis yang semacam itu, gitu loh Mbak Kris. Ini the only choice yang kita punya. Lanjutkan Mas Bas. Ya kalau menurut saya menyambung Mas Kristiadi tadi memang realistis ya, tapi kalau saya masih di atas sedikit lah, lebih optimistis. Artinya memang sejak 2004 kita berdemokrasi langsung, sampai sekarang kita sudah meraih beberapa poin yang penting dari demokrasi langsung itu. Jadi seperti banyak disinyalir oleh media massa, oleh pakar, oleh surveyor, ternyata rakyat memang sudah makin melek politik. Katakanlah begitu. Dan itu tergambar dari hasil sementara pemilu 2014 yang mencerminkan kurang lebih ya politik aliran tahun 55. Dia lagi. Mungkin sekarang lebih pragmatis lah ya. Semua udah nggak ada lagi warna Islam yang sangat kentara, yang nasionalis juga hanya memakai kulit-kulitnya saja karena udah makin nggak laku ya, Marhaenisme, Pancasila dan lain-lain itu. Tapi yang saya ingin sedikit challenge Mas Kris itu, saya kira memang pada akhirnya demokrasi itu mengandung begitu banyak kelemahan, dalam arti ya pemilih itu nggak bisa disebut sebagai apa ya, 5 menit, 5 tahun. Kadang-kadang dia nyoblos itu hanya pada pertimbangan semenit terakhir. Itu yang mengerikan. Itu mengerikan memang. Dan itu di mana-mana begitu. Secara universal demokrasi memang berbahaya.
kalau menurut orang-orang yang percaya pada otoritarianisme, berbahaya sekali. Masa dipercaya sih? Ini rakyat masih bodoh, kan gitu kira-kira kita sering dengar dulu pada era Orde Baru. Tapi masalahnya kita nggak punya pilihan lagi. Nggak mau pilih mana lagi sistem yang benar. Kan kita sudah demokrasi yang terkonsolidasi. Makanya kalau saya dari kacamata yang ya lumayan optimistis, saya hanya ingin shogun-shogun ini ya, berkat pengalaman bertahun-tahun, diledek terus sama rakyat, dihina, DPR-nya juga hampir-hampir lumpuh, taunya cuma duit datang, apalagi itu tidur. Mudah-mudahan muncul kesadaran moral dari mereka yang akan terpilih ini, bahwa it's time to work. Nggak lagi masanya untuk pencitraan, itu kan juga poinnya udah ada kan. Ternyata demokrasi bukan pencitraan. Nah sekarang semua terdorong untuk meniadakan atau percaya kepada pencitraan. Sekarang berkat Jokowi ya belusukan, pemimpin harus ke bawah. Jadi ada kredit point yang sudah berhasil diraih dalam proses demokrasi langsung kita yang baru berumur 10 tahun. Nah ini memang dilema demokrasi begitu selalu. Mana yang kita mau percaya? Apakah kita mau kembali kayak Dekret 5 Juli 59? Demokrasi terpimpin, tangan besi, nggak ada press freedom, kan nggak juga. Apa kita mau kembali ke demokrasi Pancasila Orde Baru Pak Harto, yang semuanya fraud, elections, kan nggak juga. Ini memang benar Mas Kris, kesadaran bahwa rakyat ini, ya Mas Kris kan lihatnya nolongso, itu memang betul, harus diakui benar. Oke, Mas Kris sambung, tapi sebelum itu, seandainya kita berlima ini, seandainya dibolehkan atau mempunyai karisma gitu ya, difasilitasi oleh TVRI 4 jam gitu, 10 warlord ini kita undang, yang tadi Anda omongin itu kita omongin dengan sopan, dengan pelan di situ. Sudah 60, hampir 69 tahun merdeka kita. Demokrasi itu sistem di sistem satu partai pun kayak Tiongkok nih, demokrasinya ada juga di dalam itu, ada faksi-faksi juga gitu, very relatif. Ada juga yang kayak kita gitu. Nah, kita mesti mencari cara sehingga yang ada itu masih telongso, betul rakyat itu kok telongso. Meresmikan dia ada yang dapat 18%, ada yang 14%, tapi dia itu seperti yang Anda bilang, 5 tahun nanti begitu lagi, muncul 10 warlord. Gimana Mas Kris kita supaya rakyat kita ini bisa menetralize yang jelek-jelek dari 10 warlord ini, Mas Kris? Ya itu bisa dilakukan kalau temponya Mas hari ini terus kencang, terus sikat terus penjuru itu. Kalau Mas Sugeng juga terus itu boleh memuji ini siapa pemimpin-pemimpin yang lain, tapi juga betul-betul harus bisa kita semakin berempati, semakin terharu kepada rakyat, rakyat bergembira tapi tidak tahu bahwa nasib dia seperti apa. Kalau ngomong kesadaran Mas, kesadaran ini sebetulnya kalau melihat elit kita nih, pergaulan kita di DPR apa itu, kurang sadar apa kalau diperingatkan bahwa tidak boleh merokok di ruang sidang. Merokok kok mereka ini, itu di ruang lobi juga merokok. Dan merokok itu ada 2 kenikmatan dia nikmati, 1 nikmat nikotin, 2 nikmati kesombongan dia. Sombong, nggak ada yang berani negur saya. Di DPR juga, di hotel juga begitu. Nah, kemudian Mas, mengenai soal kesadaran itu mereka kurang sadar apa jadi disertasi. Disertasi itu kan banyak sekali yang cerita mengenai bagaimana kelakuan DPR, buku-buku terbit, mereka juga marah-marah kepada DPR. Tapi pada tingkat itu saja mereka melaksanakan putusan tidak ada. Ya. Kesadaran sudah begitu banyak diskusi sama DPR, itu retorikanya sama dengan apa yang kita keluarkan sama mereka. Tapi pada saat dia harus bikin undang-undang yang bisa mengendalikan interest ini tidak masuk kepada pasal undang-undang, sulit sekali. Tanpa ada kekuatan besar kuat yang memang menekan mereka dan mendorong mereka untuk mencegat jangan sampai. Itu pun uber-uberan nih Mas. Kalau kita menjadi tim suatu rencana undang-undang, itu tidak bisa juga kita ngawal itu sampai kepada rumusan, tidak bisa. Karena apa? Tergantung pada ketua fraksinya juga. Dan ketua fraksi tergantung daripada negosiasi antar lord-lord ini tadi. Seperti itu. Nah, jadi Mas,
Terus terang saja saya akan sangat realistis dan terus terang saja juga mempersiapkan kondisi yang paling buruk seperti yang tadi yang diskenariokan Mas Bambang. Kalau kemudian si warlord ini kumpul-kumpul, kita gila saja yang namanya Jokowi ini, PDIP ini, gitu. Kita pokoknya bisa kita ongkosi semua lah, ya. Tidak jadi dia. Dan kalau tidak jadi dia, kita sudah bisa tahu siapa yang akan jadi presiden, ya. Yang bulan Mei nanti mudah-mudahan ada peringatan yang bisa mengingatkan masyarakat siapa tokoh-tokoh ini dan peran apa pada bulan Mei 15 tahun yang lalu, ya kan? Itu baik sekali seperti itu. Jadi saya kira keterbukaan seperti ini saya kira juga digunakan untuk bisa menelanjangi bukan orang per orang, tapi orang yang akan bertanggung jawab atas nasib 250 juta orang ini. Tidak sembarangan ini. Ya. Jadi oleh karena itu menurut saya kita tidak bisa hanya betul-betul sudah selesai dan kemudian kita merasa sudah dapat bagian semua, ya kan? Tapi kita tidak pernah mengerti apa yang akan mereka lakukan nanti. Ya, seperti Mas Kris itu, Mas Kris Tiap Wibisono ini kan mungkin kena PII Jawa Tengah itu kebanyakan apa itu merenung-renung, jadi masih merasa bisa ini diatur siapa nomor mana mereka diatur, ya kan? Mereka sudah interest mereka sendiri sudah begitu melekat vested ini, yang juga kalkulasinya sangat jelas sekali. Ya, tuh, kalau bisa mereka saling, ya toh, iya toh seperti itu. Jadi itu Mas, harapan kita memang keterbukaan ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk lebih meluruskan dan memberikan kanalisasi agar mereka itu betul-betul meskipun terpaksa harus ikut kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi lord sejati itu sebetulnya. Very good. Jadi ini Mas Bambang lanjutkan ya, yang saya tidak akan bergeser, saya terharu, yes, untuk rakyat. Tapi saya mencintai Republik lantaran ini nih. Mencintai Republik lantaran saya nyari judul, Mas Bas. Apa ya ini yang supaya mengingatkan? Ternyata jawaban saya betul. Belum habis. Demokrasi ini masih ada yang ngisi juga. Saya pikir tadinya menggembirakan ya, damai, tidak ada apa-apa gitu. Kalau saya ngikutin damai ya saya nggak bisa bikin acara kayak gini. Susah juga. Jadi saya puter apa ya, shogun, terbentuknya shogun Indonesia ini, 10 orang ini shogun. Kalau mau bikin novel ini shogun, dan shogun ini kalau betul-betul dia sidang nih, Anda tahu yang punya karisma memimpin, SBY. Itu jadi, ini teori, ada susik tapi rohnya ini. Jadi rohnya, jadi karena apa? Wibawa baru presiden ya dan seterusnya. Sedang menjadi presiden. Nah, jadi itu kalau kumpul itu, kalau itu di Boardwalk Empire itu kan yang seperti itu. Primus inter pares. Ada primus inter paresnya itu tidak terjadi. Jadi tapi kita bukan Boardwalk Empire nih. Bukan Boardwalk Empire, tapi ini bisa jadi Boardwalk Empire. Nah, kita lawan itu. Kita harus kita lawan. Iya, sambung. Ya dalam apa imajinasi itu realitasnya selama ini Ibu Mega nggak mau kalau diundang oleh Pak SBY itu. Ya ini saja udah menunjukkan kok masalah bangsa itu dikalahkan oleh persoalan-persoalan pribadi. Ya menurut saya agak kurang mendidik bagaimana berpolitik dengan beretika gitu kalau menurut saya. Apalagi sesama presiden dan mantan presiden gitu. Nah jadi kalau menurut saya ya, tapi saya ngambil hikmahnya aja karena bangsa Indonesia ini kok ya masih dilindungi Tuhan gitu ya Mas. Artinya kalau kita lihat apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di ya masih ya kita bisa memilih dengan damai, juga tidak ada mahforming yang gila-gilaan ya. Ya adalah pelanggaran sana sini, ada yang ditangkap sana sini, tapi secara relatif ya, tidak minor, sangat minor, bahkan tidak hanya minor, sangat minor. Dan kita ada quick count dilakukan berbagai lembaga sehingga kredibilitas dari pemilih itu sendiri kelihatannya tidak ada yang mempertanyakan. Kita bahkan nggak perlu ada legitimasi dari pengamat asing seperti di awal-awal gitu kan. Semua orang udah cukup dengan survei quick count yang dilakukan itu, kita sudah dalam hal itu kita sudah consolidated lah, sudah jadi. Memang yang belum jadi itu adalah tentang proses rekrutmen. Sehingga orang seperti saya sendiri kesulitan untuk mengetahui siapa anggota DPRD yang harus saya pilih itu.
Padahal saya banyak teman, bahkan saya tanyakan ke partai-partainya pun, pengurus partainya pun nggak kenal, gitu loh. Jadi saya bilang, loh bagaimana ini ya? Jadi saya sih kalau saya ke tim ya oke lah idenya Pak Kris ini oke, tapi saya untuk masa depan mungkin sebaiknya tuh recruiting caleg itu dilakukan jauh lebih dini, Mas. supaya ada inilah. Jadi PDIP siapa calon-calon untuk tahun 2019 itu mungkin dari mulai tahun ini kalau bisa udah mulai digadang-gadang supaya orang bisa lihat ini orang, dan sehingga orang itu berkampanye dengan melakukan kegiatan sosial, dengan membuktikan dia benar-benar orangnya yang ingin mengabdi pada bangsa. Ada waktu di panggung supaya kita lihat. Kalau perlu kita ada pemilihan mocknya dulu pakai SMS siapa yang kelihatannya oke. Karena itu juga input bagi partai. Wakil-wakil partainya ini bermutu atau enggak. Sebab bagaimana kalau wakil partainya boro-boro tentang mutunya, tahu aja enggak Pak kita ini. Ya, akhirnya milih partai cun visi misinya nyaris hampir sama. Ya. Nah ini kalau menurut saya kita memang harus PR kita nih untuk 2019 lah kita pikir udahlah kita anggap 2014 udah pemilu damai udahlah itu kalau kita ternyata wakil rakyatnya bagus itu bukan karena demokrasi kita kebetulan aja ya yang terpilih yang bagus. Menurut saya faktor kebetulan murni dan perlindungan dari atas. Kalau partainya ternyata jelek ya itu bukan salah rakyat yang milih. Ya kebetulan aja kepilihnya yang jelek-jelek, itu mungkin kutukan dari atas gitu. Tapi maksud saya kan kita nggak boleh mengulangi ini. Menurut saya mungkin kita harus mengingatkan partai, Mbok. Mungkin udah deh setelah ini selesai, langsung kita mikirin untuk caleg-caleg tahun 2019 itu dari sekarang kita mulai kampanyekan. Kalau memang yang sekarang terpilih ingin terpilih lagi, ya dia harus ikut gitu supaya orang kenal. Gitu loh. Jadi dia harus ikut belus. Kalau Jokowi bisa belusukan di Jakarta, kalau dapil DPRD kan dapilnya lebih kecil lagi. Masa nggak bisa sih dia belusukan di situ gitu. Jadi rakyat kenal, lihat, oh ini wakil rakyat ini bisa dipercaya, yang ini nggak bisa dipercaya. Sehingga kualitas pemilihan meningkat dan kualitas wakil rakyatnya otomatis juga meningkat. Tanpa itu sulit mengharapkan pembenahan negeri ini. Sebenarnya sudah mengerucut Mas yang disampaikan Mas Hari ini. Mengerucut kemana? Pembenahan dalam tataran kekuasaan ini dulu. Itu dulu. Nah, tapi juga tadi yang menarik bagi saya bahwa kita ini sudah tadi pokoknya sudah senang Mas ya. Tidak seperti di Mesir itu. Tapi yang saya khawatirkan ini justru para elit ini, para shogun-shogun ini memanfaatkan masyarakat yang selalu nerimo. Masyarakat yang daya tahannya itu kuat sekali, menderita sampai tingkat seperti ini pun masih merasa wah sudah tidak ada apa-apa. Itu loh, tidak ada perlawanan. Misalnya kalau ada lampu mati di Adi Sucipto, ada listrik mati, AC panas. Itu tidak ada inisiatif protes, tidak ada tuh. Tidak ada, cuma nerimo aja. Ini yang juga jangan dididik masyarakat ini nerimo terus melulu, yang nanti sikap baik luhur ini kemudian dimanipulasi oleh para landlord warlord yang haus kekuasaan tadi itu. Kalau di negara maju Mas, listrik mati, kita telepon wakil rakyat kita. Ini gimana di rumah saya daerah konstituen Anda kan listrik mati terus. Wah, dia akan panggil itu namanya dirut PLN atau menteri gitu loh. Harus dimulai. Oh, Mas Kris gini ya. Jadi kalau kurangnya apa ini 10 bos-bos ini ya. Ada ustadznya. PKB, Muhaimin, Ustadz, masih muda lagi. Ada jenderalnya, 2 jenderal bener. Yang dulu punya batalion yang bawa bedil, sekarang batalionnya adalah partai politik. 3 ya. Kemudian ada pedagangnya, pengusahanya, yang sudah malang melintang di mana-mana. Kemudian ada dari dinasti. Orang yang sudah makan asam garam di Republik itu. Jadi Pak Kris memang sebetulnya paling gampang ini kita push them to be larger than themselves gitu. Jadi lebih besar dari dirinya gitu, sehingga dia bisa tidak mikir dirinya, kecilin dirinya gitu, mikir yang besar buat negeri. Berunding memang ini mestinya gitu kalau mau. Nah dia lain, biar ada perang, dibagi-bagi gitu 2 gitu. Ayo lanjutkan lagi. Enggak, maksudnya persaingan kayak di tadi PSSI kita punya 2 tim,
bertanding untuk memimpin ke Olimpik kan gitu sebenarnya. Jadi bertandingnya itu bukan perang bubat antara kita, tapi kita mencari yang the best itu maju ke pertandingan internasional atau memimpin ASEAN, memimpin segala macam. Itu kan nanti yang lulusnya harus memimpin ASEAN, harus memimpin G20 gitu loh, bukan cuma memimpin RT RW Sentiong gitu loh ya. Betul. Jadi kembali ke tadi loh, sistem listrik saya rasa. Ini usulnya Mas Bambang itu bagus. Kita harus Caranya bagaimana? Caranya gimana kalau mau nyibak dua itu? Loh ya sekarang gini, kita sebagai pembina public opinion ini mengarahkan supaya yang the best untuk presidensial efektif itu kita tidak mau tadi otoriter loh. Kita tidak mau balik ke otoriter sehingga majority yang mendikte kita. Karena itu kita pakai dua partai sistem di mana partai A dan B itu saling mengimbangi faksi bantu. Jadi betul-betul ya. Jadi ini kalau koalisi A konsisten ya sudah koalisi A jalan. Koalisi B jadi oposisi gitu loh. Nanti 5 tahun lagi revenge gitu toh. Jadi jangan koalisinya model sekarang ini yang koalisi tapi sebentar jadi koalisi, sebentar jadi oposisi, menggembosi, tidak bisa jalan ini presiden siapapun gitu loh. Jadi kita menuju kepada resep di mana memang koalisi A sama koalisi B ini bersaing secara sehat, secara demokratis, secara beradab, bermoral, tidak perlu sakit hati, dan memang tujuannya supaya presiden, kalau presiden ke-6 ke-7 itu harus bisa salaman, tidak pernah ada serah terima jabatan loh. Serah terima jabatan presiden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa jabatan itu betul-betul maaf ya biadab. Masalahnya nggak ada yang perlu diserahkan. Loh lah ya, tapi kan harusnya berbudaya, bermoral itu berarti Pak Habibie ada dong, Pak Habibie ke Pak Gus Dur. Oke, tapi tidak terlalu. Jadi ya pokoknya jadi antara presiden ke-6 itu lah. Kemudian masalah yang dihadapi bangsa kita ke depan tuh masalah nasional yang memang harus diselesaikan oleh presiden siapapun dari partai manapun gitu loh. Nggak bisa misalnya soal itu subsidi BBM mau dihapus atau siapa yang mau dihapus. Sebab ini BBM ini kok sejak zaman Khairul Salah sama Khairul Tanjung sama terus ini. Jadi Khairul Salah new demo dia bilang, ini harga bensin ini lebih murah dari es sirup, jadi gua mesti naik kan. Khairul Salah ngomong gitu. Sekarang ini juga orang ini juga bensin mesti naik nih, kalau nggak naik nggak bisa gitu. Lah buat apa gua milih lu kalau bensin lu naikkan terus nggak ada bedanya gitu. Jadi nah ini kayak gini lah, rakyat kan sesuai dengan yang Anda bilang kan, rakyat itu sebenarnya nggak peduli lah partai presiden partai. Ini gua punya jalan desa, fasilitas umum, fasilitas publik, air minum gampang, listrik gampang, jalan gampang, itu aja yang dia mau tuh, nyaman naik kereta api kayak di London. Itu tuh. Jadi tuntutannya lah itu duit yang dipakai untuk subsidi BBM tuh, naikkan BBM-nya, ini disodorkan ke situ, rakyat naik bis bisa ber-AC, itu pasti sudah puas, nggak perlu macam-macam. Dan ingat ya, jangan sampai kita ini kalah dari Afghanistan dan India. India ini kemarin juga baru pemilu toh, dan India ini yang menang Jokowinya loh, Nodi ini Jokowinya India nih. Dia tidak ya, dan dia punya resep yang luar biasa. Dia bilang, gua nggak mau ikut konsensus Washington, gua nggak mau ikut konsensus Beijing, gua bikin konsensus Gujarat. Jadi Gujarat ini karena negara bagian yang tumbuh ekonominya paling tinggi di India, karena itu jadi model pertumbuhan dan pemerataan. Nah ini dia tokohnya ini model Lula, model Jokowi gitulah. Nah ini melawan establishment juga itu. Jadi 4 bulan lagi. 2 bulan ya, Juli kan pemilihan. Juli. 9 Juli. Jadi kan sekarang penentuan siapa capres sama wapres itu adalah 11 sampai 24 Mei. Deadline-nya 24 Mei. Jadi 24 Mei harus ketahuan siapa itu calon. Jadi ini memang tugas kita, Mas Budi. Nanti Mas Kris juga nulis ini, dia juga nulis ini, saya juga seperti itu, karena memang sudah terbentuk ada 10 shogun yang kita pasrah bongkoan sama dia. Ini nyatanya seperti itu. Nah kita harus memberikan tidak capek-capeknya, memberikan weling, memberikan saran dan seterusnya. Itu kira-kira. Jadi kita punya 2 bulan ini adalah very crucial. Sebab kalau tadi yang disinyalir oleh Mas Bambang tidak didukung oleh Mas Kris, kalau mereka talking in the cloakroom, kalau di Amerika itu kan ya ada cloakroom kalau di Amerika itu, di Kongres itu kan ada yang semacam itu, dangerous. Oligarki. Yang terjadi sekarang ini sudah ada negosiasi dari rumah ke rumah, restoran ke restoran, hotel ke hotel. Tadi siang misalkan sudah ada kunjungan dari beberapa fungsionaris PDIP ke kantornya Pak Ketum Nasdem, ya. Jadi kabar tentang koalisi ini sebentar lagi sudah semakin marak,
ya kita media juga sudah bersiap-siap memberitakan, bahkan itu menjadi berita seksi, dan tanpa terasa ya kita terhanyut dengan politik oligarki tadi. Jadi memang susah, makanya satu-satunya cara menurut saya sekarang memang media lebih kritis, karena saya wartawan ya harus lebih memberikan porsi yang lumayan banyak untuk apa sih rakyat kita maunya ini, udah bosan begini terus, kok nggak maju-maju, kok oligarki terus, nggak kapok-kapok. Kebetulan ada calon yang dianggap ya Memberikan harapan ya, nggak mau lagi terperangkap oleh oligarki tadi. Dia nggak mau bagi-bagi kursi menteri, koalisi bukan atas dasar transaksi kursi-kursi menteri atau posisi, tapi atas dasar gagasan. Sebenarnya kemarin waktu periode 2009-2014 ya di DPR itu terjadi sebuah fenomena menarik. Kalau nggak salah itu ada dari survei CSIS ya. Ternyata ini bersikap oposisi secara konstruktif dan konsisten itu ada hasilnya. Ada itu mulia dari oposisi itu. Iya. Mulia. Jadi masih ada harapan lah bahwa memang politisi kita Iya. punya ya nurani dan juga apa ya, maulah bertanggung jawab sedikit banyak lah. Ada sebagian yang mau saya kira. Yang tinggal kita bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang masih mempunyai niat baik di DPR, di lembaga politik itu untuk bersama-sama agar platform ke depan tidak transaksi, tapi apa yang kamu janjikan kepada rakyat pada saat kamu ingin dipilih menjadi wakil rakyat dan presiden 2014. Good point. Sayang ya habis ya Mas Bambang ini. Baru 4 jam. Baru 1 jam, jadi ini mau tidak mau karena saya terbawa oleh terutama oleh Mas Kris ini. Saya tadinya begitu cintanya itu, tapi diingatkan oleh Mas Kris, ntar dulu masukan ini, saya terharu gitu. Ada yang sangat realistis. Jadi lebih baik wellingnya ini saya baca aja deh ya, tulisan ini ya, karena ini tulisan ini seperti yang sering saya baca, ini tulisan saya di Kompas 20 Juni 79. Jadi ini sudah panjang sekali. Tapi saya baca saja untuk para 10 shogun itu. 25 tahun. Saya rubah ini JNP ya. Mengapa? Karena pembangunan itu seharusnya bukan hanya gambaran kesibukan kota. Jalan-jalan baru, pembangkit-pembangkit tenaga listrik, pusat-pusat industri. Tetapi ia seharusnya adalah gambaran dari wajah manusia Indonesia yang tersenyum karena sehat, penuh kebahagiaan, pendidikan yang baik dan murah, lapangan kerja yang pasti, anak-anak yang bermain penuh tawa, berbaju dari kota sampai ke desa. Pembangunan seharusnya adalah gambaran dari keluarga-keluarga petani dan guru yang dapat menikmati minum teh di sore hari tanpa lamunan yang mencekik untuk hari esoknya, sambil tidak kebingungan menonton pameran barang mewah iklan di TV. Pembangunan seharusnya termasuk menggambarkan tentang pemimpin Indonesia yang matanya bersinar karena kejujuran. Ia juga gambaran di antara puisi daripada penyair yang memuji tanah airnya. Ia adalah gambaran dari peradilan yang tidak memihak. Pembangunan adalah gambaran rasa bangga sebagai orang Indonesia. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.